Sejumlah wihara di Bandar Lampung pada Kamis siang mulai dipercantik dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina 2574. Seperti terpantau di Wihara Tai Hin Bio di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Para pengurus mulai mendekorasi ruangan dalam wihara. Puluhan lampu lampion dipasang, ruang penempatan lilin besar serta patung dewa dan dewi juga dibersihkan. Pengurus wihara memperkirakan jemaat yang datang pada Hari Raya Imlek tahun ini akan lebih ramai dibanding 2 tahun lalu setelah ditiadakannya pembatasan sosial pasca pandemi COVID-19. Dalam pembersihan dinding, kemudian pengecatan kembali beberapa bagian yang perlu diperbaiki, kemudian juga membersihkan altar dan membersihkan tumpang para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva serta para dewa-dewi. Kemudian kita juga mempersiapkan pemasangan pelita dan juga lampion seperti yang terlihat di atas ini untuk memeriahkan suasana Imlek 2023, di mana kita mengingat sudah 2 tahun lebih ya masa pandemi, sangat merayakannya dengan sederhana sekali. 3 hari menjelang Imlek, sejumlah warga etnis Tionghoa berburu pernak-pernik Imlek. Salah satu yang dicari adalah kue keranjang atau kue tutun. Penjualan kue tutun di sejumlah toko manisan di Teluk Betung Selatan ramai pembeli. Beli, ya lumayan sih. Makin ramai apa gimana? Iya. Makin ramai. Kalau dibandingkan dengan tahun ini, lebih ramai tahun ini atau tahun sebelumnya, Mbak? Kurang lebih sedikit lah. Lebih ramai tahun ini ya? Iya. Banyak yang pesen juga. Tapi ini kita buat sendiri apa gimana sih Pak? Kue tutun? Ya, titipan. Oh, titipan. Dalam astrologi Cina, tahun 2023 adalah tahun kelinci air yang dimulai 22 Januari mendatang. Tahun ini diyakini warga etnis Tionghoa sebagai tahun penuh kesuksesan dan kedamaian sesuai sio kelinci dengan elemen air yang membawa ketenangan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Angin puting beliung yang disertai hujan lebat memporak-porandakan belasan tenda di lapangan Desa Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Tulang Bawang, Minggu sore. Tenda yang roboh ini rencananya akan dipakai untuk pengajian pada malam harinya. Menurut warga, angin kencang itu muncul 2 kali dalam waktu sekitar 1 jam. Tak hanya tenda di lapangan, angin kencang itu juga merusak belasan rumah, sekolah, kantor kelurahan, serta kantor Polsek Penawartama. Sebagian pagar kantor Polsek Penawartama ambruk, atap hingga plafon rusak. Dari data Kelurahan Penawartama, 18 bangunan rusak yang diantaranya 16 rumah, 1 kantor kelurahan dan kantor Polsek. Pihak desa meminta pihak pemerintah kabupaten dan provinsi segera turun tangan memberi bantuan pangan serta biaya perbaikan bangunan. Angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa maupun warga terluka. Kerugian akibat bencana ini masih dalam penghitungan pamong desa. Ratusan ribu ikan nila siap panen di belasan Keramba Danau Radau, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat, mati mendadak pada Jumat lalu. Sebagian besar ikan telah membusuk dan mengapung ke permukaan danau sehingga tidak bisa dikonsumsi lagi. Sabtu siang ikan mati di Keramba masih ada namun jumlahnya menurun. Sebagian ikan yang mati dan masih tenggelam dipungut karena masih bisa dikonsumsi dan dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Akibat kejadian ini, para pembudidaya ikan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Fenomena ini diduga dampak aktivitas vulkanik Gunung Seminung di sekitar Danau Radau yang menyebabkan oksigen dalam air danau menipis. Menurut Dinas Perikanan Lampung Barat, fenomena ikan dalam keramba mati pernah terjadi pada Februari 2018 lalu. Saat itu 60 ton ikan nila di keramba mati. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pembudidaya memanen lebih awal ikan nila berukuran dewasa. Sementara untuk ikan yang masih kecil tetap dipelihara dan pengawasannya ditingkatkan. Tahan dulu. Tindakan memilukan dan memalukan kembali terjadi dari dunia pendidikan di Lampung.
setelah di Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara, kini terjadi di Mesuji. Seorang kepala sekolah menengah pertama atau SMP di Wai Serdang berinisial AT ditangkap polisi karena diduga mencabuli 2 murid perempuannya. Kedua korban berusia 12 tahun. Pencabulan dilakukan tersangka di ruang UKS. Mirisnya, kedua korban adalah korban pencabulan diduga oleh seorang teman mereka di sekolahnya yang hingga kini belum ditangkap. Tersangka AT malah memanfaatkan musibah yang menimpa korban. AT merayu akan membantu menangkap pelaku namun harus menuruti kemauan bejatnya. Pencabulan terungkap setelah kedua korban mengadu ke orang tuanya dan ke polisi. Keluarga korban menuntut polisi menghukum berat tersangka. Kasus pencabulan di lingkungan sekolah selama 1 bulan terakhir marak di Lampung. Kejadian tadi malam ini. Pencurian ternak di Kabupaten Mesuji kian meresahkan. Setelah marak pencurian kambing, kini para pelaku menyasar sapi. Senin pagi, warga digegerkan penemuan 3 jerawan sapi di 2 lokasi Semak Belukar, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang. Pelaku menyembelih sapi curian itu di Semak Belukar ini dan meninggalkan jerawannya di TKP. Jerawan sapi di Semak Belukar ini rupanya dari 3 ekor sapi milik Triadi dan Waris yang hilang. Pencurian diduga terjadi pada malam hari dan baru diketahui pemiliknya Senin pagi. Triadi dan Waris mendesak polisi segera menangkap para pencuri sapi. Pencurian ternak di Kabupaten Mesuji marak. Sepanjang 2022, puluhan ekor kambing digasak pencuri dari kandang warga. Pernah 1 kali terpergok korban. Kambing curian itu diangkut pelaku dengan minibus. Pelaku lolos karena menodong korban dengan senjata api. Meski telah terjadi berulang kali, hingga kini belum ada satupun pencuri ternak kambing dan sapi ditangkap polisi Polres Mesuji. Terdakwa kasus suap penerimaan mahasiswa baru atau PNB dari jalur mandiri Universitas Lampung atau Unila, Andi Desviandi, divonis hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Andi adalah penyuap rektor Unila Karomani supaya salah satu anggota keluarganya diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila. Pada sidang yang digelar Rabu siang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung terungkap, Andi Desviandi menyetorkan uang 250 juta rupiah ke terdakwa Karomani. Hakim menilai hal yang memberatkan Andi Desviandi adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi pemerintah. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut hukuman 2 tahun penjara. Sementara menanggapi vonis hakim, kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu apakah akan banding atau tidak. Hakim memberi waktu sepekan kepada pihak terdakwa untuk mengajukan banding. Provinsi Lampung memiliki kuliner khas yang belum diketahui masyarakat luas. Makanan khas Lampung itu adalah gulai taboh tapa, yang dalam bahasa Indonesia berarti sayur santan asap. Secara kasat mata, gulai taboh tapa seperti sayur ikan santan pada umumnya. Namun yang membedakannya, ikan dipanggang hanya dengan asap atau diasapi selama 6 jam sebelum disayur. Ikan asap kemudian dimasukkan ke dalam santan yang sudah diracik secara khusus dan dicampur dengan bumbu. Ikan untuk gulai ini hanya disarankan jenis ikan sungai bersisik seperti gurame atau mujair, ikan mas, dan lainnya. Yang jadi ciri khas gulai taboh tapa saat disantap adalah aroma wangi asap yang melekat pada ikan. Taboh iwa tapa itu ikan nila yang diasap selama 6 jam terus kita santan. Ini taboh iwa tapa ini aroma asapnya bang. Jadi ada aroma asap karena ikannya bukan dipanggang tapi kita asap.
Gulai taboh tapa ini digemari banyak pengunjung karena khas wangi asap pada ikan sayur. Gulai taboh tapa lebih nikmat disajikan dengan sambal mentah dan lalapan khas hidangan masyarakat Lampung. Ini sering udah makan di sini? Iya, sering langganan di sini. Sama apa? Sama keluarga ya? Iya, sama ibu. Apa yang jadi makan di sini? Di sini menunya yang spesial taboh iwa tapa. Dia ikan nila asap di santan gitu. Rasanya apa bisa diceritain? Rasanya itu aroma asapnya ada di dalam kuah santannya, jadi dia khas sekali gitu. Gulai taboh tapa merupakan kuliner khas masyarakat Lampung sejak dahulu kala. Bumi Lampung yang kaya dengan rempah-rempah di antaranya buah kelapa dan ikan sungai, sehingga tercipta gulai santan dari ikan tawar yang lezat. Gulai taboh tapa itu diantaranya tersedia di salah satu rumah makan di Jalan Kimajawai Halim, Bandar Lampung. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.